Indonesia merupakan salah satu negara dengan bangunan peninggalan candi yang cukup banyak. Kebanyakan candi-candi di Indonesia adalah peninggalan dari kerajaan Buddha dan Hindu yang dulunya pernah berdiri di Indonesia. Salah satunya adalah Candi Sewu, di mana legenda dan sejarah Candi Sewu sangatlah populer di kalangan masyarakat Indonesia. Candi Sewu juga disebut sebagai Candi Manjusrigra, yaitu candi yang diklaim sebagai candi peninggalan Buddha yang masih berdiri kokoh hingga sekarang. Kompleks candi ini juga diklaim sebagai candi Buddha terbesar kedua di Indonesia, tentunya setelah Candi Borobudur. Bahkan Candi Sewu diperkirakan berdiri lebih awal dibandingkan dengan Candi Borobudur. Candi Sewu terletak di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, tepatnya di Kecamatan Prambanan, dan hanya berjarak 800 meter dari Candi Prambanan. Sewu yang artinya 1000 dalam bahasa Jawa adalah penyebutan lokal masyarakat tentang adanya candi yang berjumlah cukup banyak yang ditemukan dalam keadaan runtuh. Keseluruhan candi dalam Candi Sewu adalah 249 candi yang terdiri atas candi 1 induk, 8 candi apit, dan 240 candi perwara. Tidak hanya berjumlah banyak, situs-situs candi di kawasan Prambanan juga berbeda agama yang melatar belakanginya. Candi Sewu merupakan candi yang beragama Buddha, bersama-sama dengan Candi Lumbung, Candi Bubrah, Candi Plaosan, Candi Gana, Candi Kulon, dan Candi Lor. Lebih ke arah selatan, barulah ditemukan candi yang berlatar belakang agama Hindu, yang dibangun di masa kemudian seperti Candi Prambanan. Belum diketahui siapa pertama kali menemukan situs Candi Sewu. Namun di masa pemerintahan kolonial Belanda telah menyebutkan beberapa catatan tentang keberadaan Candi Sewu. Sebagaimana bangunan-bangunan di Candi Jawa Tengah, Candi Sewu ditemukan dalam keadaan runtuh. Pada saat ditemukan, banyak hal yang menyebabkan keruntuhan dalam bangunan candi, baik itu karena alam seperti gempa bumi, letusan gunung Merapi, atau karena memang bangunan-bangunan candi tersebut telah ditinggalkan oleh pendukung budayanya. Berdasarkan Prasasti Kelura yang berangka tahun 782 dan Prasasti Manjusrigra yang berangka tahun 792 dan ditemukan pada tahun 1960. Nama asli candi ini adalah Prasada Vajrasana Manjusrigra. Sejarah Candi Sewu juga dibumbui dengan mitos mengenai terbentuknya candi ini, di mana berawal dari kematian seorang raja yang bernama Prabu Boko yang gugur karena serangan dari Bandung Bondowoso. Setelah itu, Bandung Bondowoso bertemu dengan Roro Jonggrang yang tidak lain adalah anak dari Prabu Boko. Bandung Bondowoso terkesima dengan kecantikan Roro Jonggrang. Hingga pada akhirnya Bandung Bondowoso memutuskan untuk menyunting Roro Jonggrang sebagai permaisurinya. Namun,
Roro Jonggrang tidak langsung menerima lamaran dari Bandung Bondowoso, tetapi memberikan syarat yang mustahil bagi manusia normal, yaitu dengan membuatkan Candi Sewu sebuah candi hanya dengan 1 malam. Karena Bandung Bondowoso orang yang sakti, dia menerima syarat yang diajukan oleh Roro Jonggrang dan meminta bantuan para makhluk halus untuk membangun 1000 candi yang bersyarat oleh Roro Jonggrang. Roro Jonggrang pun tidak menyangka karena candi sudah hampir jadi. Dan Roro Jonggrang pun tidak tinggal diam. Dia menyuruh wanita-wanita desa untuk memukul lesung dan membangunkan ayam-ayam agar berkokok. Sehingga para makhluk halus mengira hari sudah mulai pagi. Dan siasat dari Roro Jonggrang pun terbukti manjur. Hingga pada akhirnya para makhluk halus pun mengira pagi sudah menyising dan mereka berhenti membantu Bandung Bondowoso. Dan hingga waktunya habis, ternyata Bandung Bondowoso hanya bisa menyelesaikan 999 candi. Hal tersebut membuat Bandung Bondowoso murka dan mengutuk Roro Jonggrang menjadi batu dan menjadikan candi yang ke-1000. Melengkapi persyaratan yang diajukan oleh Roro Jonggrang. Candi Sewu memiliki luas area sekitar 185 meter kali 165 meter. Menurut beberapa penelitian, pada awalnya candi utama Candi Sewu hanya terdapat 1 ruang utama, sehingga kemudian seiring berjalannya waktu ditambah dengan beberapa modifikasi hingga menjadi 5 ruang seperti sekarang ini. Ruang utama di candi ini terdapat landasan yang berbentuk bunga teratai, dan menurut dugaan dulunya di atas bunga teratai tersebut terdapat patung Buddha setinggi 4 meter yang terbuat dari perunggu. Namun sepertinya sudah dijarah oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, sehingga hanya menyisakan landasan yang berbentuk seperti bunga teratai. Kemajuan suatu bangsa tidak lepas dari sejarah bangsa tersebut. Dan bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai sejarah bangsanya. Dengan karyanya menjadi contoh dalam pengembangan segala aspek kehidupan masyarakat. Salam budaya Nusantara, tinggalkan perselisihan, sambung persaudaraan. Rahayu.